Baik, Ibu. Terima kasih Ibu ucapkan untuk anak-anak sekalian. Kalian boleh hadir di sini dalam kegiatan di saat ini. Sebelum kita memulai kegiatan, kita membuka dengan doa. Siapa yang mau berdoa? Secara spontan siapa yang mau berdoa? Saya, Bu. Mari, silakan. Di sini aja, Bu. Berdiri dulu. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Terima kasih. Kita mau absen dulu supaya teman-teman yang lain bisa kenal satu dengan yang lain. Amel, Amel mana? Hadir, Ibu. Joli, Hadir, Ibu. Feby, Hadir, Ibu. Afka, Baika, Wahyuni. Hadir, Ibu. Sini mau Kesia, Hadir, Ibu. Mauren. Hadir, Ibu. Mauren kalau gitu jangan kan. Putri, Hadir, Ibu. Aprilia, Hadir, Ibu. Tasya, siapa yang mau dipanggil nama? Sudah semua. Yang kecil sana? Sudah. Oke. Orang ibu lihat tegang, jadi tegang, santai saja. Oke. Ibu mau tanya ke kalian dulu. Siapa yang pernah mengikuti konseling kelompok seperti sekarang? Siapa yang sudah pernah? Ada yang sudah pernah? Belum. Moren sudah? Belum. Siapa tahu apa itu konseling kelompok? Siapa yang menjawab? Molly, siapa lagi? Molly jawab. Apa itu konseling? Konseling kelompok merupakan suatu sistem layanan bantuan yang amat baik untuk membantu perkembangan kemampuan pribadi, pencegahan dan menangani konflik-konflik antar pribadi atau pemecahan masalah. Nah, ada lagi dari teman-teman yang lain tentang pengertian konseling kelompok? Ada ke tidak? Tidak ada yang mau. Jadi arti dari pengertian konseling kelompok menurut Holly. Jadi ibu menjelaskan lagi konseling kelompok di sini bagaimana kalian punya masalah dan kita sama-sama datang untuk menyelesaikan masalah itu. Toh? Gitu. Terus sampai tahu tugas dan tanggung jawab kita di sini untuk apa? Apa tidak? Tugas apa? Jadi di sini kalian punya tanggung jawab untuk ada yang menjadi ketua kelompok, ada yang menjadi ibu sebagai ketua kelompok, kalian sebagai anggota. Jadi di dalam konseling kelompok itu di sini ada yang namanya asas. Asas itu penting. Toh? Kenapa ada asas itu penting? Siapa tahu? Supaya dengan asas itu, tapi sebelum dijelaskan, siapa tahu asas-asas itu seperti apa di dalam konseling kelompok? Asas apa Maren? Kerelaan, Wah, Maren. Asas apa? kerahasiaan, Kerahasiaan, terus terbukaan, terus kesukarelaan. terus itu saja. Siapa tahu pengertiannya seperti apa? Kalau asas kerahasiaan itu cukup kita saja yang tahu, jangan sampai orang lain yang jangan kita menyebarkan lagi ke orang lain. Jadi menurut Moren bahwa asas kerahasiaan itu jadi cukup kita saja yang tahu. Jadi yang menjadi rahasia kita berarti kita saja. Toh? Terus asas kesukarelaan atau terbuka itu bagaimana kalian dengan ikhlas, dengan rela mau mengungkapkan masalah kalian sendiri, toh? Itu berarti tidak ada paksaan. Gitu. Oke. Kita lanjut ke yang berikutnya lagi, yaitu kita kasih kesempatan dulu. Kita melakukan kegiatan ini 1 kali 5 menit. Setuju? Setuju, Ibu. Terus sebelum itu ibu tanya, sudah paham dengan apa yang tadi disampaikan? Dari konseling kelompok, dengan tugas dan tanggung jawab kita sudah paham? Oke, sebelum kita masuk dari kegiatan inti kita berikan dulu karena ibu lihat muka tegang, kayak tidak mau bicara, santai gitu.
Jadi ada speaking ibu itu kalian mengikuti apa yang ibu sampaikan. Kalian mengikuti apa yang ibu katakan. Bisa? Bisa, Ibu. Tangan di atas. Tangan di atas. Ya. Ibu bilang kalian pegang hidung. Bagus, berarti konsentrasi. Ada lagi, ulang. Tangan di atas. Ibu bilang kalian pegang telinga. Oh, berarti semua konsentrasi. Satu kali lagi. Ibu bilang kalian pegang lutut. Oh, oke. Berarti semua ada konsentrasi. Bagaimana dulu? Oke. Di sini kita akan membahas tentang masalah kita. Toh? Berarti masing-masing bisa mengungkapkan masalah-masalah apa saja yang ada pada diri kalian. Itu. Kalau di sini ibu tentukan ada masalah kita tuh tentang apa tadi? Kepercayaan diri rendah. Siapa yang bisa mau menjelaskan dulu ke ibu apa itu kepercayaan diri rendah? Kepercayaan Silakan, diri. Maureen. Kepercayaan diri rendah itu kayak mereka yang sudah kehilangan dia punya kepercayaan diri, terus selalu beranggapan bahwa dia orang lain lebih baik daripada dia punya diri sendiri, terus selalu berpikiran negatif terhadap dia punya diri sendiri, dia punya pemikiran yang selalu negatif. Ya, ada lagi dari teman-teman lain tentang pengertian kausal tentang orang percaya diri. Oli, ada lagi? Itu menurut Maureen. Teman-teman yang lain pakai diri sendiri, pakai kata-kata biasa. Ada yang bisa? Ya, soal kepercayaan diri rendah, bukan pengertiannya. Ada yang bisa? Jadi kepercayaan diri menurut Maureen itu adalah sesuatu orang yang belum memiliki kepuasan dalam diri dia sendiri. Toh? Jadi kurang percaya diri itu misalnya contoh grogi, melakukan sesuatu yang seharusnya dia harus presentasi, dia punya pemikiran negatif tinggi, betul toh? Nah, kadang mau presentasi di depan begini, mau berdiri begini, aduh bagaimana kalau saya malu orang ketawa saya. Takut bicara gitu. Takut apa? Menyampaikan Takut menyampaikan suara. bicara, takut menyampaikan sesuatu. Takut berbicara depan orang banyak. Iya, takut berbicara di depan orang banyak. Ada juga cepat tersinggung, atau? Iya. Nah, karena kenapa ibu bilang cepat tersinggung? Karena tidak Percaya diri. Oke, itu tentang kepercayaan diri. Sekarang ibu mau, adakah teman-teman yang punya masalah tentang kepercayaan diri rendah? Adakah tidak? Ada ibu. Adakah tidak? Ada ibu. Senyum-senyum berarti ada semua nih, senyum-senyum ini. Ada ini. Siapa yang mau duluan? Yang mau ungkapkan Mau masalah? Jangan tunjukkan, masing-masing tuh maksud. Putri tidak bisa tunjukkan orang, masing-masing harus kan masing-masing yang merasakan. Siapa yang mau duluan? Saya. Siapa? Duluan. Saya kurang percaya diri pas mau presentasi depan orang banyak. Oh, itu saja. Ada lagi? Jadi dia punya masalah tentang itu tentang apa tadi? Kurang percaya diri karena dia malu untuk presentasi. Jadi waktu ditugas di kelas toh disuruh presentasi dia malu. Itu karena dia. Terus ada lagi teman-teman yang lain dari Maureen tuh. Maureen duluan. Kalau saya sih ibu kayak contoh kalau mau presentasi, kalau di depan kelas sih tidak masalah, cuman kalau di depan yang umum yang terlalu banyak tuh nanti kalau sampai depan tetap grogi, gugup langsung kayak tangan keringat. Jadi sudah lupa apa yang mau bicara langsung lupa ibu. Lupa. Ada lagi selain itu Maureen? Tersinggung, kata-kata yang memikirkan negatif, menyampaikan pendapat. takut Karena menyampaikan. ibu, Nah, Putri apa? kata-kata. Nah, bilang Putri kata-kata itu Nangis kenapa? kayak ibu. Betul Putri? Ya ibu. Bagaimana? Coba Putri jelaskan. Kan dia kan apa nih? Dia Kan kan cerita semua juga. Tidak apa kata sudah Ada- berjanji. Ada tidak ada dia masalah. dia kan punya mantan tuh ibu tuh Iya. Ismansa. Terus 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 dia dengan dia punya mantan itu ketemu baru sudah dia kan dia punya mantan itu kan sudah punya pacar.
Ya langsung Mauren dengan dia kayak duduk aku dekat begini. Baru Mauren tinggal kayak cerita dia di kita terus rasa ganas jadi langsung saya bilang dia gini, Ji, aku mau dia orang pulang kayak gitu dia nangis gitu. Oh jadi gara-gara itu lah Mauren menangis. Tidak, Betul makanya Mauren? dia kan bilang di depan panggilan Iklan. baru teman-teman semua ke Tapi Mauren menangis. Nangis di rumah. tidak di rumah pas cerita ke teman di Isman. Jadi yang bermasalah Putri atau Mauren. Tapi Putri tahu. 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 Tahu Putri tahu semua. Jadi kita tahu Putri tidak ada masalah tahu semua. Jadi tentang apa? Punya pacar. Kak Putri? Iya. Katanya- Mantan ibu dia. Oh dia punya mantan. Jalan dengan teman. Jalan dengan teman yang lain. Tidak ibu. Tidak. Dia punya mantan jalan dengan Saya dia. punya mantan punya pacar, saya tahu kalau dia ada pacar. Oh. Cuma dekat dia. Cuma Dia dia juga mantan Terus? dia Mau mantan jalan mau juga dengan sama dia. ini Moy. Oh, dia Tidak bukan mau. Sedangkan dia pun mantannya sudah punya pacar. Oh berarti kalian tahu dong semua. Tahu ibu tahu. Tahu, Ibu. Astaga. Itu masalahnya Mauren berarti semua orang tahu. Kalau Tidak Mauren semua juga tidak sih, semua. Ada uji masalah. Sabar itu Mauren punya. Sekarang Putri. Ibu terus ada masalah kan? Sini. Ungkapkan aja. Oh yang di dalam. Putri. Oh yang di dalam kilas ibu. Iya, bagaimana? Itu. Mauren Putri Rasuna. Ibu punya masalah ibu. Ibu, yang saya kasih tahu di ibu. Sabar, nanti dia cerita dulu. Jadi dia cerita. Dia cerita. Ibu kan ada tahu Putri kelas Nanda toh. Nah, Kan dia terus jalan hmm. dari pagi sampai jam berapa aja Sore. Oh, iya, sore. malam. Terus, Masalahnya dia- sabar, nanti Putri yang cerita. Sampai sore tuh ibu Terus langsung kalau ibu tanya Nanda lagi. dia mama. Anda tidak di sini, Bu. Oh, Nanda. Ada Joli tuh, Ibu. Iya. Terus ada Joli, terus dia dengan Joli pergi tuh ibu tuh langsung dia mama telepon saya. Terus kan dia kan tidak kasih tahu kalau dia mah telepon terus angkat atau bagaimana kah. Jadi dia mama telepon saya untuk minta ibu guru wali kelas punya nomor, terus saya kasih karena tidak tahu apa tuh ibu. Langsung saya pas kasih ini dia chat saya marah-marah terus sampai sekolah dia marah-marah saya. Jadi misalnya tentang Tentang karena saya kan cuman iya bukan katanya dia saya lapor ke Depo mah padahal saya pernah lapor dia mama yang telepon saya. oh, jadi karena gara-gara laporan makanya terjadilah salah paham. Iya, Kak betul. Putri, Ya ibu. nanti baru kita selesaikan selanjutnya. Tadi ibu berharap Nanda hadir juga supaya kita sama-sama membahas. Sebenarnya dia ada juga. Tapi kenapa Dia itu? Tapi karena saya Oke, ada lagi dari Putri. Sekarang dari yang lain. Joli. Salah, Dia dia mau. unjung dulu. Baby. Pepi dulu. Pepi bicara sama. Kalau satu masalah itu dalam kelas kan kalau misalnya ibu guru jelaskan saya tahu dia punya jawaban tapi saya tidak pede untuk kasih tahu ke ibu. Ada tahu jawabannya. Iya emang begitu. Dia takut salah. Iya. Jadi dia apa? Tidak bisa mengungkapkan mata pelajaran padahal sebenarnya dia tahu. Terus sama apa kalau di rumah itu kan kayak jarang bergaul sama tetangga tuh. Terus kalau sampai di depan orang banyak tuh macam langsung malu begitu. Cepat tersinggung atau tidak? Maksudnya kayak orang percaya diri saya di depan orang banyak gitu. Jadi di depan orang banyak. Iya. Itu masalahnya dari siapa? Baby. Pepi. Jadi Pepi punya masalah itu pasti teman-teman yang lain sudah mengalami lagi toh? Iya. Pasti ada. Ada. Ya, jadi Pepi punya itu tentang dia Kurang percaya diri. ya kurang percaya diri karena dia tahu masalah. Dia bukan tahu masalah, dia tahu jawabannya. Tapi dia tidak bisa mengungkapkan entah karena dia takut, entah karena dia grogi atau apapun dia yang tahu cuma Pepi. Terus yang kedua dia juga di rumah jarang bergaul dengan teman-teman yang lain toh mungkin karena karakter dia pemalu itu dari Pepi. Terus teman-teman yang lain Ibu saya ada tambahan sih. boleh silakan mau silakan Iya. boleh. Kan saya ada adik perempuan toh. Iya. Dia kayak maunya kalau mau bilang pintar dia kurang pintar dalam pembelajaran. Cuman Ya. dia ini apa kalau misalnya tampil di depan ikut kegiatan apapun kan dia selalu berani toh. Jadi kayak rasa macam kalau lihat dia tuh kayak kenapa saya tidak bisa padahal tuh coba toh padahal dia juga bilang pernah begini kau tuh yang penting kau coba dulu maju ini masalah kau bicara di depan orang bertele-tele itu yang penting kau bisa tapi kalau lihat dia itu tuh kalau bicara kayak dia itu orangnya tuh pede tuh ibu tuh jadi kalau misalnya orang mau bilang dia tuh lancang kalau orang biasa bilang dia lancang tuh tapi dia bagus dia tuh apapun yang kalau dia mau apapun yang kalau dia mau buat itu dia selalu bisa dia kayak intinya tuh nomor satu tuh percaya diri tapi saya tidak bisa ibu beda jauh dengan dia kayak orang bilang satu pemalu. Itu masalahnya Mauren. Ada teman-teman pasti yang sama toh? Masalah yang sama. Karena
Kalau yang Moren itu dia kurang percaya diri, tapi karena dia Pak Ade sudah lebih bagus, berarti dia iri dia Pak Ade. Oke, nanti kita bahas bagaimana cara supaya Moren harus keluar dari yang itu. Ada teman-teman yang lain dulu menyampaikan dia punya masalah yang tadi disampaikan siapa nih? Ya, bicara, tidak apa-apa. Presentasi. Iya bicara. Presentasi tuh kalau maju tuh kayak gugup gitu, kayak gemetar kalau bicara, kayak menjelaskan, kayak sudah lupa gitu. Oh, kalau misalnya di dalam kelas disuruh presentasi malu, padahal tahu jawabannya, takut grogi. Betul? Berarti sama dengan siapa? Masalahnya sama nih. Ada lagi dari siapa ini? Ibu saya. Itu Molly dan belakangnya. Saya ibu. Iya. Sama kayak Nanda juga itu. Cerita tuh. Gini ibu, kemarin itu cuma gara-gara tali masker. Tidak apa-apa bisa. Gini bu, kemarin kan ada tali maskerku, saya taruh di laci, Ya. baru saya lupa sampai rumah kakakku marah-marah, dia tanya mana tali masker, gara-gara tali masker kakakku udah mau antar saya ke sekolah. Ya udah saya naik taksi sampai sini saya marah-marah dia, baru dia bilang beli di depan, padahal tidak ada di depan ibu. Sampainya besoknya ke rumah lagi kakakku pukul saya gara-gara tali maskernya nggak balik, padahal Nanda yang ambil. Cuma gara-gara masker. Iya. Kali masker. Oh, Nanda yang ambil gara-gara masker itu. Iya, mau tapi dipukul. dia bilang dia beli di lampu merah. Sedangkan pulang saya sama Vina, temanku, kita tanya tidak ada, dia cuma jual masker per dos, tidak ada tali masker. Nah, kemarin kan hari Kamis tuh, Iya. hari Kamis tanya baik-baik, langsung dia bilang, Isa beli sama mamaku di HBM. Setelah itu ini bicara kenapa bolak-balik kan kemarin aku bilang di lampu merah, kenapa sekarang di HBM? Tapi dia tidak mau kembali. Ya udah saya ganti kakakku punya uang. Terus tapi Nanda tahu kan tidak? Kamu tidak suka sama Nanda. Masalah dengan kemarin. Nggak tahu sih. Tidak tahu. Tapi kamu tahu itu Nanda yang ambil itu masker. Tahu karena temanku juga kemarin dia lihat saya pakai tali masker itu. Oke, itu masalahnya. Iya sih, gitu. Ada lagi Dia dari tidak teman-teman pernah yang- pakai tali masker. Iya, saya emosi sekali. Tidak apa-apa, tapi bicara saja. Dia kenapa? Tidak pernah pakai tali masker. Tapi kelihatan dia Mungkin Ibu itu persis kayak saya, dia punya tali warna itu, dia punya apa lagi dia Gambaran. punya gambarannya, Hmm. ada robekannya sedikit sama kayak saya punya juga. Baru nggak mungkin kenapa tiba-tiba hilang dalam laci. Biasa buku kan tidak hilang, ini kenapa tali masker sama masker yang hilang. Baru maskerku kayak dia pakai juga itu. Ini bisa pakai. Makanya dia pakai maskerku sama talinya. Sebelah emosi sekali kak, marah-marah. oh jadi ini sudah tentang Nanda. Cuma baiknya juga ibu. Ibu juga tidak tahu tentang masalah ini, ibu juga baru tahu. Ibu saya punya juga. Coba Iya, coba tahu bilang. saja. Coba sampaikan. Jadi itu masalahnya tuh kemarin tuh ibu, kita kan janjian ibu, Ya. baru kan pacarnya Nanda tuh sekolahnya di Immanuel nih ibu. Ya. Saya kan cuma mau selesaikan orang punya masalah tuh ibu, tapi pacarnya suka saya ibu, baru langsung pacarnya bicara kan kemarin langsung saya bilang kalau kau suka saya, aku jelaskan sama Nanda ibu. Dijelaskan sama Nanda marah balik-balik marah-marah saya begitu bilang katanya saat-sahabat tidak baik untuk dia ibu. Terus Kayak macam langsung dia menjauh ibu untuk saya macam bilang kayak kenapa kau harus lebut saya punya pacar padahal ibu saya tidak ada niat untuk ambil pacarnya karena pacarnya tuh apa saya tahu dia pacar sama dia tuh ibu. Makanya gimana saya jelaskan sampai dia tuh sampai nangis ibu, dia sampai jauh-jauh saya sampai dia bilang kenapa saya kayak gitu ibu, padahal saya tidak niat untuk ambil pacarnya sendiri chat saya sampai atas tunjuk chatnya di dia ibu, tapi dia tidak percaya ibu, sampai dia bilang itu sahabat tidak baik untuk dia ibu. Holly bersahabat dengan Nanda. Iya ibu, Sahabat dari dekat. SMP ibu. SMP. Ada lagi yang tahu tentang masalahnya Holly? Baiknya juga ibu Baik, disebut bisa. saya. Oke. Sama. Karena ibu itu Jadi ibu baru tahu ini. Kalau ibu tidak tidak tahu. Ah, coba. bapaknya kan telepon tuh pas jam 6:30 lah. Saya kan nggak ambil ini, saya kan nomor baru jadi saya nggak ambil langsung pas ambil langsung bapaknya tanya Nanda ikut kamu pergi ke Tanjung ke tidak? Langsung saya bilang tidak. Langsung bapaknya minta ibu Mei punya nomor. Langsung saya kirim. Terus besoknya dia tanya lagi Ibu wali kelas tahu ketiga. Tidak ibu, karena soal itu yang ke Tanjung itu ibu Satu-satu. Ibu guru kan kita pernah tanya ibu tentang ke Tanjung, tapi ibu guru bilang hari Minggu ibu guru sibuk. Begini kita pas besoknya dia tanya kita gini, besok kemarin kamu ke Tanjung kan? Dia bilang tuh heran karena tuh hari ibu bilang kemarin ibu bilang ibu sibuk tau, Iya. ibu tugas banyak gini. Dong yang pergi kita tidak ada yang Belum ajak. bawa sama ibu. Iya dong bawa wali kelas punya. Wali kelas punya nama sedangkan ibu
terus dia tidak tahu dong pergi ke Tanjung. Iya. Berapa orang yang pergi Padahal ibu Tanjung? baru pas tahu Joli, tadi, saya Jadi kan dari situ sudah masalahnya. Sabar, ibu tanya dulu. Pergi deh. Berapa orang yang pergi Tanjung? Cuma Nanda, saya sama Mita sama pacarnya ibu, tapi pacarnya terus sekolah sini. Jadi Holly, Mita, ada Mita sini ya tidak? Iya. Kelas. Ya. Terus apa lagi? Nanda. Nanda. Jadi yang Batam baik cuma Holly dengan Iya ibu, gara-gara dari Tanjung itu sampai sekarang ini ibu. sudah berapa hari masalahnya? Dari kemarin ibu saya biar sampai jelaskan sama dia sampai nangis-nangis juga dia tidak percaya ibu, malah dia sampai Iya. bilang saya teman tidak baik. Sampai harus kasih chat-chatnya ke dia ibu. Nah, terus lanjut. Sampai harus jelaskan ke dia ibu. Sampai macam saya kasih tunjuk chatnya itu sampai saya kan bilang pacarnya sampai bilang bisa dia suka saya, tapi saya bilang Anda mungkin mau tikung saya teman sendiri ibu, tapi Nanda tidak percaya sama saya sampai jelaskan di dia juga dia tidak mau percaya ibu. Oke. Jadi berarti ini Nanda juga tahu pasti cuma gara-gara pacar itu. Iya ibu, sampai dia jauh dari saya. Ada teman-teman yang lain tahu tentang masalahnya Holly? Tahu Iya. tapi cuma sedikit saja. Tahunya mau apa? Coba aku tadi cerita supaya ibu juga tahu. Ini kan memang kita bisa bahas supaya masalah cepat selesai. Gimana Holly? Ini ibu jadi kayak macam Tidak apa-apa Putri bicara saja, kan yang tahu cuma kita saja. itu ibu memang betul siapa nih Nanda pacar yang chat Joli itu ibu. Iya. Tapi Joli suka macam bilang bagaimana kayak tolak-tolak dia gitu karena Joli kan tempo bestie buat ini toh Nanda jadi Nanda, dia ya. kayak macam bahasa tenar ke Nanda jadi dia sudah tapi dia pacar yang tinggal chat kayak itu yang Nanda tinggal kayak macam Tujuhnya Joli. tuduh Joli yang gagal Iya, kayak iya. ini. Terus ada yang tahu lagi selain Putri? Gitu. Ini kan sudah berapa hari? Sudah 4 hari sejak dari Tanjung. Iya dari Tanjung tuh dia pacar ini tuh pas dia pacar tuh memang saya curiga ibu dari pas dia lihat saya dia itu tuh dia cara pandangnya pas dia chat saya bilang saya kan bilang kok ada masalah dia pas chat saya sama dia pas bilang saya suka Nanda suka saya pulang saya bilang kok apa kamu kok dengan Nanda ada masalah apa kalau ada masalah selesaikan baik-baik itu sama bilang gitu ibu langsung dia pacar tinggal chat saya bilang saya nggak bisa tikung saya teman sendiri ibu. Pacarnya orang di sini atau di dalam satu kelas? Tapi mereka beda agama ibu, pacarnya Kristen. Sekolah di Dia di SMK Immanuel ibu. Nanda kan di sana tuh. Pacarnya sendiri jelaskan ibu. Oke, tidak jadi masalah mau Islam atau Kristen, Iya, mau Ibu. Katolik, mau Tapi dia apa. pacaran dengan Itu tidak jadi masalah, itu pilihan mereka. Iya, Ibu, Cuma tapi- yang jadi masalah sekarang ibu mau tanya Holly dengan itu. Sudah berapa hari kalian tidak bicara? Baru kemarin aja ibu. Baru kemarin. Iya. Jadi sejak dari yang kemarin. Kemarin langsung saya sampai karena saya tidak mau nanti Nanda tahu dari orang lain, nanti Nanda tambah marah saya. Jadi saya sampaikan semua ke Nanda ibu. Saya bilang kemarin pas dia datang ke rumahku langsung saya bilang Nanda, saya mau kasih tahu sesuatu. Saya bilang pacarmu tuh suka saya. Langsung dari ibu langsung dia diam langsung dia bilang saya sahabat tidak baik sampai saya suka tunjuk cat-catnya semua di dia ibu. Saya tidak macam respon dia punya pacar gitu tidak juga ibu. Udah. Oke, ada lagi yang tahu masalahnya Holly? Teman-teman yang dekat? Ya, oke. Itu masalahnya Holly. Ada teman-teman yang lagi punya masalah lain? Jadi ini ada masalah yang mirip tadi siapa Maureen? Holly Saya sendiri. Faika. Lagi deh. Ada lagi teman-teman yang lain punya masalah? Coba. Dia Tidak kesini. ada sih, ibu saya tidak ada masalah di sekolah. Di cuma luar, boleh. Keluarga. Tidak apa-apa. Sama tisu dulu kan. Jangan lah, jangan terlalu nangis. Ini kan tujuan kita di sini kan untuk sering kelompok, ya tidak apa-apa. Kayak dibanding-bandingkan. Bandingkan kenapa? Bicara tidak apa mau menangis juga tidak ada masalah. Iya, tidak apa-apa. Kita juga pasti teman-teman yang lain juga merasakan. Semua. Coba, Jadi sudah. coba bicara. Ya, karena kita kan punya kakak. Ya, Ya saja yang udah pasang gitu. Saya Jin sudah. tidak apa-apa bicara saja. Kan dia tahu cuma Sekian beda. harus. Iya, Maksudnya sama ibu juga kalau sih. tidak harus ungkapkan supaya kamu juga rasa lega. Karena nanti kita juga akan cari jalan keluar. Juga sama dengan Keisha, Iya, Ibu. bicara saja Bandingkan. orang. Orang dapat kasih sayang itu dari orang tua. Nah, terus Selalu dibeda-bedakan. Macam kayak saya pernah minta uang di bapak. Itu juga ada kakak tuh.
kakak minta uang gini, bapak tidak kasih saya minta uang, bapak tidak kasih saya. Langsung kakak bilang, mungkin karena aku tidak dapat kasih sayang, jadi bapak tidak pernah kasih kau uang. Saya diam aja. Jadi sudah saya pernah tinggal saya punya mama yang di Kilo, bapak punya kakak perempuan. Sudah tinggal dengan selama sana ini sering mama dong di rumah pantai gini. Mama di Kilo bilang gini, dong kau rindu dong buat apa? Dong tidak pernah rindu kau kau rindu dong. Bapak bilang tidak apa-apa tuh, intinya aku ketemu dong gitu. Pas saya pulang ke bawah, saya selalu dibeda-bedakan, tidak dapat kasih sayang, kurang sekali. Kesia namanya ibu tanya dulu, Kesia berapa anak bersaudara? 4. Kesia anak keberapa? Kedua. Kakak yang dibedakan ini kakak yang tua atau? Tua. Yang tua. Kakak yang tua sekolah atau? Selesai. Terus kerja? Belum. Bedakannya di mana? Cuma Macam dia selalu dapat kasih perhatian gitu. Saya kurang dari saya masih kecil sampai sekarang. Kalau adik-adik yang di bawah Dapat kasih sayang. Saya yang kurang. Saya kayak tuh kurang dapat kasih sayang dari kecil sekali. terus tapi dikasih uang jajan tiap hari atau tidak? Kasih sih. Siapa yang antar kamu ke sekolah? Bapak. Itu menurut Kesia. Dari kecil SD merasakan sama? Sama dari SD. Terus kalau di rumah diperlakukan bagaimana? Baik. Cumanya kalau bikin masalah tuh kalau pulang tuh mama juga bilang kalau saya tuh hari pernah bikin kasih jatuh barang tuh mama marah-marah saya, tapi kalau kakak tuh mama bilang kok apa yang terluka, kok kenapa, tidak ada yang luka, tapi saya rasa kayak bagaimana bisa kalau bikin kesalahan kamu rasa sampai ini sampai mama pernah bilang dulu kenapa tidak kasih apa nih, aku mati saja tuh. Coba. Terus apalagi bicara supaya kamu rasa supaya rasa segar, supaya tidak jadi beban untuk itu, supaya nanti ibu bantu kamu untuk itu. Terus apalagi yang masih kurang di hati kamu yang masih Ibu sama masalah keluarga tuh paling banyak ya. Saya Apalagi? pernah dari saya kecil sampai sekarang saya tidak pernah mau kasih tahu orang, malam-malam tuh selalu menangis, tapi saya sabar saja. Kak Isis pernah cerita untuk siapa? Tidak pernah. Cuma baru hari ini saja. Iya. Maksudnya ibu cerita saja supaya kamu juga rasa belum. Tapi ini rahasia kita saja ya. Ya. Tapi ibu saya punya tujuan kayak untuk kasih bagai sama mama dan sama bapak. Tujuannya kemana? Itu sekolah baik-baik supaya bisa kasih bangga orang tua. Terus apalagi yang masih kurang? Yang ibu cerita supaya ibu juga bantu. Karena kalau kalian tidak cerita, itu tidak tahu kalau kamu punya masing-masing punya masalah. Gitu. Ini momen yang bagus untuk kamu cerita. Gitu. Oke, apalagi selain itu yang masih kurang yang boleh diceritakan yang ibu tidak tahu? Kakak kan SMP sama SMA itu kan di luar jauh dari orang tua. Terus Kalau saya kan tidak pernah. Terus saya kakak pas pulang sorong tuh, saya bapak tinggal marah-marah saya sama mama. Saya rasa kayak, masa kamu marah-marah saya terus baru aku ini Ebi tidak. Aku bilang sudah pas kakak mau pulang berangkat kembali ke kampung untuk sekolah, bapak mama dengan dong peduli dia sekali, terus dia sampai beli dia barang-barang. Tapi saya kurang sekali, saya barang-barang saya macam tidak terlalu lengkap. Dong dia ini selalu mama pedulikan dia. Sampai mama bilang kalau saya marah tuh mama bilang, mama bilang mending dari dulu kalau saya ini kok mending kok mati aja dari dulu. Tapi saya bilang saya cuma diam-diam aja. itu saja. Tapi Kak Kesa kan tetap semangat di sekolah toh? Ya, itu. Ada lagi yang mau dibicarakan, maksudnya ibu dikeluarkan supaya sebentar kita akan menyelesaikan supaya tidak jadi beban gitu. Karena kalau disimpan, kan simpan dari kecil loh, ibu juga tidak tahu kalau kamu punya masalah pribadi yang cukup lama kamu simpan sendiri gitu. Aku pernah lihat bapak kalau pergi kerja tuh rasa kayak mau sedih karena bapak tangan tuh kan jahit karena urat
putus jadi sambung urat, tapi di dalamnya tuh belum sembuh baik-baik. Jadi kalau bapak pergi kerja tuh jaga rasa kasihan, bapak jangan begitu baru bapak mau pergi kerja itu kayak rasa bagaimana, baru bapak sudah kerja banting tulang, baru mama lagi kurang kerja karena urus adik yang masih baik. Jadi kalau bapak pergi kerja tuh rasa macam bagaimana, kenapa bapak lebih kuat sekali untuk kerja sedangkan bapak tuh masih sakit untuk kasih sekolah saya bangga kan Pak Ibu dapat orang tua kayak gitu. Justru itu harus bangga walaupun itu. Biar apa sudah masih sakit, ada sakit tapi Bapak berusaha kerja untuk kasih uang jajan biar aku sekolah. Saya bangga Ibu meskipun aku kurang dapat kasih sayang. Tapi menurut Ibu ya kamu harus bicara supaya Ibu juga tahu, terus nanti kita kasih jalan keluar apa yang terjadi. Jadi ini untuk Kesia, ada teman-teman yang punya masalah yang sama, adakah tidak? Ibu pindah ke sebelah dulu, nanti baru kita ini. Tidak apa-apa bicara, saya tidak apa-apa. Ini Kesia punya di sebelah dulu. Oke, lanjut. Tidak apa-apa bicara seperti yang sama. Maksudnya Ibu, ini punya masalah yang sama ini. Diungkapkan. Nanti di pertemuan berikutnya baru kita bahas bagaimana cari jalan keluarnya. Toh, berkaitan seperti apa. Karena kalau kalian tidak mengungkapkan, Ibu mau tahu dari mana kalau kamu punya masalah pribadi yang, karena terkadang dari masalah pribadi itu yang mempengaruhi kalian pada saat pembelajaran, betul tidak? Pasti kita tidak fokus, pasti kita malas, pasti kita stres karena komputer saja bisa error, apalagi kita, betul toh? Nah, lama-lama Ibu tidak tahu perkembangan kamu bagaimana, mungkin kamu bisa bunuh diri atau apa, Ibu tidak tahu. Dilihat muka ceria, padahal di dalam hatinya Ibu tidak tahu apa yang terjadi, gitu toh. Nah, itu aja cerita, mirip atau tidak sama dengan, supaya teman-teman lain juga punya pengalaman sama. Oke? Baik, cerita. Ini kan waktu itu yang malam-malam saya keluar sama kakakku, terus saya juga di situ sama kakakku. Terus sama kakakku bersalah karena kita bohong bapakku bilang pergi, padahal kita pergi ke sunset, ke tembok, tapi kita bilang ini bapakku saya pergi sama bundaku. Iya. Terus Tapi mama, berarti mama tidak ada lagi. Udah tinggal dengan bapak sama kakak. terus Pulangnya nih bapakku telepon, tapi kita tidak angkat teleponnya. Aku di mana sampai dia marah-marah. Aku pulang, aku tunggu, aku dapat pukul. Baru bapakku tuh sudah ada di bundaku di bawah. Kok setan anjingnya sudah tunggu di bawah sini, baru tidak turun-turun. terus Sudah saya sama kakakku simpan motor di belakang. Baru saya ke rumah cepat-cepat pakai baju double semua supaya tidak sakit kalau dapat pukul. Bapakku pukul pakai kayu besi. Cuma gara-gara itu bapakku pukul, langsung besoknya bundaku datang lagi, dia lapor semua kalau memang saya suka berjalan, padahal tidak ada ke rumahnya bundaku. itu Ya. waktu Bunda masih hidup atau tidak ada? Kemarin-kemarin ya. Masih ada kemarin. Jadi Bapak menikah lagi atau tidak? Tidak. Terus tiap hari siapa yang masak, siapa yang itu? Kita semua Kita semua. Bapak berubah gara-gara Mama meninggal atau kayaknya selama mamaku meninggal juga bapakku tuh kejam sekali kak, kejam? Kejamnya seperti apa? suka mukul gitu, padahal kita cuma minta izin ke bunda gitu, kalau kita pulang telat dia pukul ibu. Cuma seperti itu saja dipukul. Terus ada kakak kan tidak? Ada Kakak tidak maksudnya tidak bantu atau bagaimana? tidak, kita dapat pukul juga dulu. Kakak juga dapat pukul. Terus bagaimana kamu hidup di dalam kalau hidup tertekan dapat pukul? Kita juga tahu ya, kita juga kayak pasrah gitu kalau dapat pukul sama bapakku. Masa tidak ada pemikiran untuk lari dari rumah? Ada tapi Pernah lari ke tidak? enggak. Tidak. Kenapa sampai kamu masih tetap betah? Ya, karena saya masih sayang sama bapakku. Maksudnya pikiran tuh kalau misalnya kita pergi dari rumah, siapa yang ngurus bapakku gitu, jaga, cuci bajunya, masak, makan. Mungkin Bapak pengen kalian tetap ada di rumah. Sebenarnya Bapak juga pengen apa kalau ada di rumah kan mungkin Bapak tidak berpikiran atau lain sebagainya, ataukah yang lain? Kalau juga ibu, Tidak tahu. maksudnya kita kan ini kalau pulang sekolah cuma di rumah terus, tapi kita juga tuh pikiran tuh ibu mau keluar dulu jalan-jalan. Kita juga capek di rumah terkurung.
bapakku nggak pernah kasih izin, cuma ke sekolah aja gitu. Terus tapi tidak sampaikan ke bapak kita butuh refreshing, tidak. Sudah bapakku bilang, kan mau buat apa refreshing, tidak ada apa-apa, kan tidak biaya sekolah, bapak juga biaya sekolah gitu. Sudah berapa bulan bapak melakukan itu? Sudah lama setahun. sih, waktu mamaku juga masih hidup juga kasih begitu. Oh, waktu mama masih hidup juga diperlakukan seperti itu. Berarti kamu simpan saja, orang tidak tahu. Berarti bahagia di sekolah, tapi di dalam hati tetap punya masalah yang ada. Makanya ibu bilang harus disampaikan, karena kalian masih terlalu kecil untuk menyimpan masalah sendiri, gitu. Jadi diberikan kesempatan cerita. Nanti mungkin kita bisa cari jalan keluar untuk menyelesaikan. Toh, gitu. Tadi Kisah sudah menyampaikan. Morenjo sudah. Kalau kamu punya ada ya, kamu sampaikan. Ini kesempatan karena yang bisa cuma kita ada di sini yang bisa menyampaikan. Karena kalau di luar kadang orang juga bisa mendengar tapi tidak bisa merespon apa yang kalian punya masalah gitu. Jadi ini kesempatan penting untuk kalian harus mengungkapkan masalah itu supaya kita bisa cari jalan keluar, supaya kalian bisa hidup artinya dengan belajar lebih tenang gitu. Karena kalau kita tidak mengeluarkan, kita simpan, nanti itu menjadi penyakit dalam diri kita. Nanti kita tidak nyaman. Betul tidak Keisha? Betul? Nah, kadang Keisha tersenyum, ibu pikir Keisha tersenyum karena ibu tidak tahu Keisha punya masalah yang cukup banyak. Gitu toh? Itu juga Molly, itu juga Putri, ibu tidak tahu karena ibu punya masalah yang cukup banyak. Dan bahkan ibu hari ini juga ibu punya masalah yang ibu tentukan, padahal di luar skenario itu kalian punya masalah yang memang harus diselesaikan gitu. Terus ada lagi ketik masalah lain selain itu. Oke, ada lagi yang belum cerita? Tidak ada. Ini tidak ada lagi. Oke, ini cukup menarik. Beberapa teman yang punya masalah, yang punya masalah, yang nanti kita bahas di depan di pertemuan berikutnya. Jadi yang masalah yang sekarang yang hampir mirip yaitu tentang Kesia, siapa namanya? Amel, masalah Molly itu juga sangat penting untuk kita bahas. Jadi Molly itu tentang salah paham dengan persahabatan, sedangkan yang siapa namanya? Kesia dengan ini masalah keluarga. Tapi sebenarnya itu berpengaruh dengan kalian, karena kalau kita tidak bahas, tidak menyelesaikan, bisa juga mempengaruhi dalam proses pembelajaran. Kadang membuat kita menutup diri, itu atau tidak? Kadang membuat kita malas untuk mau melakukan sesuatu. Karena kenapa sampai ibu bilang seperti itu? Karena di dalam hati kita ini masih banyak tersimpan, gitu. Itu toh membuat sesuatu kita tidak nyaman. Jadi kadang kita ketawa itu dengan paksaan, toh seharusnya dikosongkan di dalam supaya kita mau melakukan sesuatu itu dengan tulus, dengan ikhlas, dan tidak ada gangguan. Karena kadang dengan hal-hal itu membuat kita menarik diri. Fungsi diri kita yang sekarang ini yang tadi kita bahas itu sudah mempengaruhi, membuat orang malu untuk mau bergabung, membuat orang malas untuk bergabung dengan teman-teman lain karena di dalam diri kita itu punya masalah. Itu toh yang sekarang masing-masing. Sekarang kalau ibu merasakan, tanya Kesia sudah mengeluarkan bahasa apa? Enak atau tidak? Lumayan sih. Nanti pada saat di pertemuan berikutnya baru kita bahas bagaimana cara kita keluar dari masalah itu. Gitu. Jadi ibu ingat pesan, kalian punya masalah, cari orang yang bisa mengungkapkan. Jadi kesempatan baik di hari ini diungkapkan supaya kita bisa cari jalan keluar. Kenapa sampai hal itu terjadi? Jadi ini bukan saja di Kesia, tapi ini menjadi simbol untuk teman-teman yang lain punya masalah yang sama. Jadi masalah keluarga itu yang menyebabkan kita seperti ini. Kadang bersyukur Kesia masih kuat untuk berdiri karena dia punya tujuan bahwa saya harus bangkit dan membanggakan orang tua. Itu toh Kesia? Nah, jadi teman-teman yang lain juga harus belajar dari Kesia. Tapi nanti di pertemuan berikut baru kita bahas bagaimana cara untuk keluar dari masalah kita. Jadi masalah kita yang cukup banyak ini tentang persahabatan, tentang masalah keluarga,
itu semua berkaitan dengan belajar di sekolah. Karena kalau kita tidak tuntaskan masalah itu di luar, berarti kita belajar di kelas juga tidak nyaman. Khusus kepada Holly dengan teman Anda punya masalah pacar mengakibatkan persahabatan itu putus. Akhirnya yang tadinya Holly dengan Anda itu satu, tiba-tiba Nanda di tempat lain, Holly di tempat lain. Seharusnya hal itu bisa dibicarakan baik-baik, tetapi menjadi panjang, betul? Terus yang berikut masalah tentang touch Mauren punya tentang dia iri kepada dia adik karena dia adik itu lebih percaya diri untuk melakukan sesuatu. Ini contoh untuk teman-teman yang lain, bukan saja Mauren, ada teman-teman lain yang juga sama. Mungkin dia PKK yang lebih baik daripada kita gitu. Akhirnya membuat kita menjadi yang tadi cemburu, membuat kita menjadi tersinggung, jadi kita menjadi iri, toh Mauren toh itu dari hal-hal itu. Karena pengertian yang tadi disebutkan bahwa bagaimana kita tidak bisa bagaimana kita kalau dalam kurang percaya diri itu biasanya banyak hal yang terjadi. Kadang tersinggung, kadang kata-kata yang yang menyakiti. Ada yang kita punya pemikiran negatif tinggi, misalnya contoh Putri kadang kalau kata tidak pikir perasaan orang. Tidak tahu teman-teman yang pendiam pasti pikir, aduh hati sakit sekali ya gara-gara Putri. Betul gara Putri? Ada yang merasakan kayak gitu? Ada atau tidak? Ibu tidak tanya, ibu tanya yang merasakan. Yang orang menyampaikan itu otomatis enak, yang merasakan itu Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya lanjut? Tidak ada yang mau menyampaikan lagi? Tidak ada. Oke. Siapa yang mau menyimpulkan? Tidak ada. Oke, nanti kita ketemu di pertemuan berikut dengan membahas berbagai macam masalah yang tadi kalian sudah ungkapkan. Sebenarnya ibu punya masalah tentang konsep diri rendah, tetapi skenario dari luar itu disampaikan berbeda. Di dalam rumah itu ada perlakuan kasar atau apa? Tidak. Di dalam rumah. Kayaknya Masih kecil. kecil sih. Dipukul. Pernah. Kamu tak stop makan ini. Maksudnya ibu kok bicara supaya kamu bisa takut jangan sampai lama-lama kamu stres. Kamu dapat duit tidak cukup. Biasa. Kamu masih biasa. Makan di rumah biasa. Tidur sama dengan siapa? Tapi kakak tidak berbagi cerita dengan kamu begitu. Tidak. Lalu kalau punya masalah yang kamu pun hadapi, kamu simpan sendiri. Sendiri dari kecil sampai sekarang. Menangis tidak menangis di orang lihat. Tidak. Menangis sendiri. Berarti kamu menangis pada saat tidur atau berdoa saja? Pernah menangis depan depan gambar Tuhan Yesus. Tuhan. Itu saja. Tapi tidak maksudnya itu tidak curhat ke mama atau masalah. Tidak. Jadi selama ini semua orang tidak tahu kamu punya perasaan diri sendiri. Gitu. Kau pernah ada punya pemikiran lari dari rumah atau tidak? Tidak pernah. Apa yang membuat kamu kuat? Emosi kan pasti ada, tidak mungkin kita tidak mampu untuk berdiri. Apa yang membuat kamu kuat seperti ini? Karena saya itu punya Tuhan. Terus apa lagi? Apa lagi? Adakah tidak kalau misalnya di dalam rumah ada om atau tante yang tahu? Tidak tahu. Tidak tahu, semua tidak tahu. Jadi yang tahu cuma rasakan kamu sendiri. Iya. Yang paling terasa kalau di rumah dibedakan di mana? Kalau yang dirasakan perasaannya Kesia di rumah kakak saja diperlakukan lebih baik dibandingkan Kesia gitu. Tapi kalau mau diajar kasih sama, makan tetap sama. Tapi bedanya di mana kalau di kakak? Saya kakak lebih terutama gitu. Semua di kakak. Iya. Karena mungkin saya kan
kurang pintar dari dia yang pintar. Nah, Saya kan kurang, dia yang selalu dapat ranking, saya cuma dapat ranking berapa, dia yang lebih tinggi. Jadi mungkin dia yang pintar selalu kalau saya pulang dia sesuai dengan makanan dia yang masak. Memang betul saya pergi sekolah saya tidak pilih. Dia yang selalu. terus kakak kuliah di mana sekarang? Kakak belum kuliah, Kakak apa? masih di rumah belum kuliah. Kuliah. Ya. Jadi bedanya di mana sampai kakak bisa spesialnya kakak? Karena mungkin kakak lebih pintar dari kamu itu sudah. Dari dulu tuh rasanya gitu deh. Karena memang kurang sekali dapat perhatian dari mama dan Tapi papa. kalau misalnya kan biasanya orang Kristen biasanya Natal tahun baru beli baju atau gitu. Yang sama. Beda sih, tapi saya kurang minta banyak, tidak minta banyak. Tapi tetap dibeli kan tidak? Tetap dibeli kan? Kadang tidak, kadang iya. Tapi tetap kamu menerima. Kalau tidak beli juga tidak bisa. Iya. Kamu cita-cita terakhir apa? Kalau dari sini cita-citanya apa? Kan kalau ada berarti percaya kamu pasti bangkit dan kamu bangkit. Cita-cita terakhir apa? Kalau dari ekspektasi. Bisa kerja di kan bisa. Oke. Jadi harapan ibu nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Tetapi sekarang dulu Keisha harus kuat dulu, toh karena Keisha punya prinsip tadi, saya akan tunjukkan kemampuan bahwa saya bisa, toh. Ya. Nah, nanti di pertemuan berikutnya baru kita akan bahas bagaimana cara untuk Keisha harus keluar dari itu, dan mungkin saja pemikiran pribadi Keisha yang mau menyebabkan Keisha bisa seperti itu, ibu juga tidak tahu. Nanti di pertemuan berikut baru kita bahas. Tapi di sekarang ibu harapan ibu Keisha sudah membaik. Lumayan sih. Baik, karena tidak gampang sudah sekian lama harus tersimpan sendiri. Ibu tahu Keisha aman-aman karena ceria, happy, tapi ibu tidak tahu bahwa Keisha punya begitu macam masalah yang ada dalam hati. Mungkin teman-teman yang lain juga sama, gitu. Jadi ini karena kita pensiun hanya 2.000 lebih, berarti ini yang mewakili dari teman-teman yang ada, gitu. Jadi bayangkan, cukup menderitanya Keisha, tapi Keisha tetap kuat. Tadi jawabannya Keisha yang ibu dengar tadi, ibu saya percaya saya bisa menjalankan orang tua. Toh? Iya. Jadi pegang itu baik-baik supaya Keisha tetap bangkit. Tapi nanti Keisha ibu berharap di pertemuan berikut Keisha ada lagi supaya kita akan bagaimana cara supaya Keisha bisa keluar dari itu. Dan ibu mau lihat Keisha senyum, bukan senyum di look, buka saja di hati Keisha juga. Jadi bukan Keisha saja tapi teman-teman yang lain. Oke, siap? Bisa kuat? Bisa, oke. Mungkin itu saja. Terima kasih Keisha sudah boleh ada di depan ibu. Dan ibu berharap ibu tetap ada, dan kalau memang ada sesuatu datang ke ibu tetap akan dengar apapun yang kamu keluhkan. Jadi ibu akan bantu kamu bagaimana cara jalan keluar. Ini bukan Keisha saja, tapi teman-teman yang lain yang punya ada juga sama. Oke? Oke, mungkin itu saja. Nanti kita ketemu di minggu depan. Ada yang mau berdoa? Mari berdoa menutup kita lagi hari ini. Nah, teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan kita di pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mana? Selesai. Terima kasih Moren. Sampai di sini kegiatan kita. Nanti kita ketemu di minggu depan kita ketemu. Selamat siang. Kamu nangis, Keisha. Semua orang punya masalah yang